Halo semua, perkenalkan nama saya Steven Edwin. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Tanjung Pura Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kata bantu bilangan dalam bahasa Mandarin. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kita masuk dulu ke pengertiannya. Apa itu kata bantu bilangan? Oke. Kata bantu bilangan atau liangci adalah kata kelas kata yang menunjukkan satuan hitungan benda, satuan hitung benda. Ini menurut Fui tahun 1991 ayat 272. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, jadi saya akan membawakan 15 kata bantu bilangan yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung masuk ke yang pertama. Ke. Yang pertama ya, ke. Digunakan untuk benda yang memiliki atau tidak memiliki kata benda khusus. Contohnya seperti apa? Masuk ke contohnya. Ike ren, ike tankao, ike chengyu. Untuk ren ini, dia ada kata bantu bilangan khusus. Apa itu? Wei. Kata bantu bilangan khususnya wei. Kemudian tankao ini memang dia pakai ke. Kemudian ike chengyu, dia bisa pakai ke. Ituan chengyu juga boleh, tapi itu sudah beda artinya. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Mama 买了10个蛋糕给爸爸. Ibu telah membeli 10 buah kue ulang tahun untuk ayah. Oke, kita langsung masuk ke kata bantu bilangan yang kedua. Ada wei. Digunakan untuk orang, biasanya digunakan ketika kondisi yang formal. Nah, ketika menggunakan wei ini dia ada rasa hormat yang terkandung di dalamnya. Kita langsung masuk ke contohnya. 一位老师, 一位客人, 一位同学. Contohnya, kita bisa langsung masuk ke contoh kalimatnya. 昨天来了一位客人找我. Kemarin telah datang seorang tamu mencari saya. Bisa diartikan seperti itu. Penggunaannya kira-kira seperti inilah. Untuk ini, wei untuk belakangnya objeknya bisa diganti-ganti. Misalnya iwei cingca, iwei apa gitu. Itu terserah. Intinya penggunaannya seperti ini ya. Oke, kita next ke kata bantu bilangan yang ketiga. Ada xie. Digunakan untuk menyatakan jumlah yang tidak pasti. Bisa diartikan beberapa atau sebagian, seperti itu. Kita masuk ke contohnya. 一些苹果, 一些水果, 一些香蕉, itu boleh. Kemudian 一些东西, sebagian barang ataupun sekelompok barang, setumpuk barang, bisa diartikan seperti itu. Kemudian 一些人, bisa juga penggunaannya seperti ini. Kita masuk ke contohnya. 奶奶把那些苹果洗干净. Kira-kira contoh penggunaannya seperti ini. Next. 吃. Umumnya digunakan untuk hewan unggas, hewan darat, dan serangga. Dan tidak boleh digunakan untuk hewan yang sudah memiliki kata bantu bilangan khusus. Contohnya seperti apa? Misalnya kuda. Dia pakai pi ma, dia bukan pakai ma ataupun yang lainnya, tapi dia pakai ma, emang khusus untuk kuda. Kemudian tou ini digunakan untuk hewan yang cenderung memiliki postur tubuh yang besar. Misalnya tou niu, seperti itu. Tou niu saya tulis ya. Kemudian tiao ini digunakan untuk sesuatu yang cenderung memiliki bentuk yang memanjang. Contohnya ikan, tiao yu. Nah, untuk tiao ini bisa digunakan untuk ikan. Kita langsung masuk ke contohnya. 一只猫, kalau penggunaan 只 ya. 一只猫, ada 一只狗bisa, 一只鸡. Nah, ini semuanya menggunakan 只. 3 hewan ini menggunakan 只 ya. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. 昨天一只小猫走进了我的房间. Kemarin seekor kucing telah masuk ke kamar saya. Nah, kira-kira penggunaannya seperti ini. Tinggal kita yang memodifnya saja. Itu terserah. Tapi kira-kira penggunaan salah satu contohnya seperti ini. Oke, kita masuk ke liangci selanjutnya.
Ada tiao, digunakan untuk benda yang tipis, memanjang, dan sempit, serta digunakan untuk jalan dan sungai. Kita masuk ke contohnya. Itiao yu, ya karena dia memanjang makanya menggunakan itiao. Kemudian itiao kuzi, celana kan memanjang, makanya menggunakan itiao. Kemudian itiao mientiao, seuntaian mie kan memanjang, makanya pakai itiao juga. Kemudian itiao he, itiao lu. Nah, ini semua pakai itiao, pakai tiao. Kita masuk ke contoh penggunaannya, contoh kalimatnya ya. Huanghe shi itiao he de mingzi. Huanghe adalah nama sebuah sungai. Nah, saya cerita sedikit tentang Huanghe ini. Huanghe adalah sebuah sungai di Zhongguo yang memiliki warna air kuning. Konon katanya dahulu itu ketika orang suci lahir di dunia, air sungai yang kuning ini akan berubah menjadi air yang jernih. Ini konon katanya. Oke, next. Zuo digunakan untuk benda yang sangat besar atau menetap dan tidak bisa dipindahkan. Contohnya seperti apa? Izuo lou, sebuah bangunan. Izuo qiao, izuo ta, izuo shan. Nah, izuo qiao itu jembatan. Izuo ta itu pagoda, bisa ya artinya pagoda. Izuo shan, gunung artinya. Nah, untuk empat benda ini tidak bisa dipindahkan dan memiliki bentuk yang sangat besar. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Huangshan shi zai Zhongguo很有名的一座山. Nah, jadi Huangshan ini adalah sebuah gunung yang sangat-sangat terkenal di Cina. Ada sebuah peribahasa menyatakan ketika kita sudah pernah mengunjungi Huangshan ini, sudah tidak perlu mengunjungi gunung-gunung yang lainnya lagi. Nah, mengapa demikian? Karena Huangshan ini sangat-sangat indah. Makanya ada cengyu yang berbunyi seperti demikian. Oke, kita next ke liangzi yang selanjutnya. Shuang digunakan untuk apa? Nah, jadi shuang ini digunakan untuk benda yang sepasang. Contohnya seperti apa? Ishuang kuaizi. Kuaizi kan sepasang, hanya satu tidak bisa digunakan. Nah, kemudian ishuang pixie sama, dia harus sepasang. Pixie sepatu kulit, kuaizi kan sumpit. Kemudian ishuang shou, tangan. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. 我家里要找一双筷子非常难. Di rumah saya mau mencari sepasang sumpit itu sangat sulit. Nah, mungkin ini kondisi rumahnya yang menggunakan sumpit itu sangat sedikit atau jarang. Makanya sangat susah untuk mencari sumpit di rumahnya. Oke, kita masuk ke liangzi yang selanjutnya. Zhang, ya, digunakan untuk kertas, kulit, dan benda tipis serta datar lainnya. Digunakan juga untuk wajah dan mulut. Nah, kita masuk ke contoh, langsung masuk ke contohnya ya. Di sini ada 一张照片, 一张纸, 一张床, 一张桌子, 一张脸, 一张嘴巴. Nah, saya mengambil salah satunya 一张照片. Mengapa dia pakai 张? Karena dia memiliki bentuk yang datar, tekstur permukaannya datar, makanya pakai 一张. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. 姐姐把那张桌子搬到房间里. Nah, ini contoh penggunaannya. 姐姐把那张桌子搬到房间里. Nah, ini contoh penggunaannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung next ke liangzi yang berikutnya. 件 digunakan untuk pakaian, terutama pakaian bagian atas. Yang kedua, digunakan untuk urusan atau kejadian. Yang ketiga, digunakan untuk furnitur atau bagasi. Kita masuk ke contohnya. 一件衬衫, ya, bisa juga 一件事, 一件家具, kemudian 一件行李. Nah, ini penggunaannya. Kita masuk ke contoh kalimatnya. 弟弟把那件衬衫弄脏了. Kemeja itu telah dikotorkan oleh adik.
adik telah mengotorkan kemeja itu. Kira-kira penggunaannya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke liang yang berikutnya. Liang digunakan untuk apa? Nah, jadi liang ini digunakan untuk menyatakan satuan kendaraan. Contohnya seperti apa? Iliang motor sebuah motor, iliang汽车 mobil, iliang 自行车. Nah, ini penggunaannya. Jadi untuk menyatakan satuan untuk kendaraan. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. Susu sung ke iliang sin motor. Paman memberikan sebuah motor baru untuk abang. Nah, kira-kira penggunaannya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke liang yang selanjutnya. Feng ya. Nah, feng ini digunakan untuk benda yang telah dibungkus dengan amplop. Contohnya seperti apa? Surat kan? Ya, i feng xin. Ya, sepucuk surat seperti itu. Kemudian liang feng wen zhang. Maksudnya wen jian, liang feng wen jian. Nah, ini juga menggunakan feng. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. 这是弟弟写给印尼总统的一封信. Ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh adik untuk Presiden Indonesia. Nah, kira-kira penggunaannya seperti itu. Next. 枝 digunakan untuk benda yang berbentuk tiang atau tegak atau memiliki batangan. Nah, ini bisa pakai 枝. Contohnya seperti apa? 一支笔, dia lurus kan seperti ini yang saya pegang, lurus, dia pakai 枝. Kemudian 一支玫瑰花, setangkai bunga mawar, itu juga pakai 枝. Tapi setangkai dia yang ada batangnya, itu dia bisa pakai 一支. Tapi kalau hanya bunganya saja, dia tidak bisa pakai 一支tanpa tangkainya. Kalau hanya bunganya pakai 一朵花, seperti itu. Kemudian 一支香烟 ini dupa ya, yang biasa untuk orang Chinese sembahyang seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. 哥哥摘了刘奶奶的一支玫瑰花. Abang telah memetik setangkai bunga mawar milik nenek Liu. Kira-kira penggunaannya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita next ke liang berikutnya. Tuan di sini tuan. Digunakan untuk menyatakan seksi, potongan, paragraf ataupun bagian. Contohnya seperti apa? Di sini ada ituan atau bisa diartikan paragraf pertama, bait pertama, bagian pertama, bisa diartikan seperti itu. Karena ituan shijian, sepotong waktu. Karena ituan kancing, sepotong perasaan. Kemudian ituan hua, sepotong omongan, sepotong perkataan. Masuk ke contoh kalimatnya. 我会把妈妈说的那段话永远记在心里. Saya akan selalu mengingat potongan omongan mama waktu itu untuk selalu diingat dalam hati. Kira-kira translate-nya seperti itu. Oke, kita next. Show digunakan untuk satuan lagu, puisi, dan sastra lainnya. Contohnya seperti apa? 一首诗 sebuah shi ini bisa diartikan syair. Nah, kemudian 一首歌 sebuah lagu. Contoh kalimatnya. 例句他把那首歌唱得很好. Lagu itu dinyanyikan olehnya dengan sangat baik. Nah, kira-kira penggunaannya seperti itu. Kuai ya. Selanjutnya kuai digunakan untuk sesuatu benda yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti apa? Contohnya ikuai tankau, sepotong kue. Ikuai sikwa, sepotong semangka. Nah, semangka ini yang sudah dipotong-potong. Kemudian ikuai niurou, sepotong daging sapi. Kemudian ikuai shouji, shouji HP kan tidak dipotong, tapi mengapa menggunakan kuai? Karena bentuknya menyerupai sepotong-sepotong kan, makanya menggunakan ikuai untuk HP itu. Kita langsung masuk ke contoh kalimatnya.
弟弟把桌子上的10块巧克力吃完. Adik menghabiskan 10 buah coklat yang ada di atas meja. Kira-kira artinya seperti itu. Penggunaannya seperti itu. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Nah, habis. Nah, jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan yang terjadi selama pembuatan video. Sekian dari saya Stephen Edwin, mohon maaf. Habis. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.